Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, kita lihat saja bagaimana format debat Pilpres diubah. Aktivis 98 akal-akalan agar Gibran tak dipermalukan di depan publik. Ini gimana begitu kan? Sangat menarik sih sebenarnya begitu kan. Kenapa harus mesti dirubah begitu kan ya? Bahkan muncul spekulasi, bahkan jutaan orang sudah melihat seolah-olah Gibran ini takut debat mereka. Wadapa, padahal ya Gibran sudah keluar-keluar, dia berani datang begitu di acara debat resminya begitu kan ya. Karena jarang ya Gibran ini datang di acara-acara debat dengan gagasan dengan para mahasiswa, profesor, doktor di situ begitu kan ya. Jarang hadir di situ. Mungkin orang akan menganggap wah ini ketakutan besar kepada Gibran ya di satu sisi. Bahkan KPU ya dianggap sudah masuk angin oleh mereka begitu kan ya. Bahkan ya KPU ya lebih menguntungkan kepada ya Gibran. Pertanyaannya, siapa sih sebenarnya begitu kan ya yang kemudian mengajukan terkait dengan bagaimana ada perubahan kepada ya debat ini. Jangan-jangan ini di kubu Gibran ya. Jangan-jangan ini di kubu Ganjar. Jangan-jangan di kubu Anies Baswedan. Siapa sih yang kemudian yang merubah ini? Kan banyak begitu kan. Komentar-komentar dari Ademando sudah menyerang mereka begitu. Saya nggak tahu siapa mereka begitu kan. Siapa yang merubah format ini katanya dari mereka begitu. Katanya dari sebelah. Nggak tahu apakah ini dari kubu Ganjar, apakah ini dari kubu yang lainnya begitu kan. Ini masih muncul spekulasi begitu kan ya. Dan yang jelas masyarakat sudah melihat bahwa ini keuntungan bagi Gibran. Bahkan ini salah satunya ya, ada yang mengatakan pemilu presiden ya dan wakilnya ya akan diikuti 5 putra terbaik bangsa Indonesia dan 1 putaran Indonesia presiden. Insya Allah ya Anies Baswedan. Beneran lagi ya nyari tahu kenapa dia dipilih. Ini komentar-komentar netizen begitu. Gibran, saran saya lebih baik mundur daripada ya terus dipermalukan oleh publik. Fakta yang menemukan yang memalukan ini akan menjadi rekam jejak dan tercatat dalam sejarah Republik Indonesia sampai ya pada anak cucu kelak nanti. Saya kira tidak akan pernah mundur di situ begitu kan. Ngapain mereka mundur kalau sudah banyak biayanya yang sudah keluar. Sana sini cawi-cawinya begitu kan ya. Dia pasti tidak akan mundur. Pertarungan-pertarungan mereka akan tetap berjalan semaksimal mungkin mereka begitu kan ya. Intinya mereka akan menang begitu. Bahkan salah satunya dia mengatakan ya para komisioner KPU sebaiknya mundur jika kalian tidak memiliki kredibilitas sebagai pelaksana pemilu. Jangan kalian hancurkan negeri ini, katanya begitu. Memang lebih baik tidak usah dapat cawapres untuk apa melihat orang ya pelangak-pelongok seperti ini. Katanya komentar-komentar netizen seperti itu. Kok ngeri-ngeri banget ya. Seharusnya Gibran yang mewakili kaum muda harus diberi ruang yang banyak untuk berdebat agar kita bisa melihat kemampuan kalangan anak muda berdebat dengan seorang profesor sekelas Pak Mahfud MD ya. Buktinya ya dari survei yang ada gagasan-gagasan Gibran lebih tinggi dibandingkan Pak Mahfud katanya begitu. Ini kan logika gimana begitu kan. Sangat-sangat disayangkan memang begitu kan ya terkait dengan adanya situasi politik hari ini. Kenapa? Karena menganggap ada orang yang kemudian begitu menganggap ada kepentingan besar katanya ya. Bahkan di satu sisi ada istana yang akan mencelakai ya Pak Jokowi katanya begitu. Apakah benar seperti itu begitu kan? Dengan KPU yang menyediakan debat cawapres ya, menyediakan debat cawapres KPU yang pertama kali dipermalukan. Ini gimana begitu kan? Sangat-sangat disayangkan hal-hal seperti ini begitu kan ya. Tapi pada intinya adalah masyarakat bahwa akan melihat bagaimana gagasan ini. Yang milih toh pada akhirnya rakyat di situ begitu. Maka semuanya akan menjadi menjadi kekuatan bagi siapapun kalau hati rakyat sudah dimiliki mereka begitu. Kalau hak rakyat ya itu aja begitu kan. Lalu kemudian tidak dengan adanya uang dia mau disogok mau disuap mau begitu, ini kan kacau mereka. Maka semuanya itu harus berada di tangan rakyat ya, jangan mau dengan iming-iming seperti itu begitu. Format ya debat Pilpres diubah ya, aktivis 98 akal-akalan agar Gibran tak dipermalukan di depan publik katanya begitu.
Komisi Pemilihan Umum KPU RI memutuskan 5 kali debat Pilpres di 2024 tanpa ada debat khusus calon wakil presiden cawapres. Perubahan format debat capres ini berbeda dengan debat Pilpres sebelumnya. Namun ya, di tengah perubahan ini publik pun mulai bertanya ya, jangan-jangan perubahan debat capres ini merupakan pesanan dari istana. Menanggapi hal itu, aktivis 98 sekaligus Direktur Eksekutif Migrant Watch ya Anzlil Tan mengatakan diduga perubahan format debat Pilpres di 2024 ini memang berbau pasangan dari Presiden Jokowi katanya ya. Bahkan ya, dia mengatakan patut diduga itu akal-akalan KPU saja yang berpihak kepada anak penguasa Jokowi yang ikut dalam kompetisi Pilpres di 2024. Format debat sekarang sangat kental ya, berbau pesanan dan pihak istana katanya begitu. Ini kan kacau mereka begitu. Menurut Aznil, kuat didok ya format debat itu dirubah demi untuk mengamankan nasib Gibran Rakabuming Raka agar tidak dipermalukan di hadapan publik karena debat cawapres itu diadakan. Bahkan ya Tanzil menilai perubahan format tersebut ya, debat tersebut akan semakin membuat terpuruk demokrasi. Benar juga sih sebenarnya. Apakah ini bisikan-bisikan istana mereka begitu kan? Wah, kalau ada bisikan istana, maka kemudian menjadi cikal bakal keuntungan besar ya. Semuanya dipreteli begitu kan. Bisa saja seperti itu begitu kan. Dalam pemaparan pengamat ini menyatakan ya, kalau ini benar bisikan-bisikan dari istana, ini kan kacau mereka ya. Sebelumnya Komisi Pemilihan Umum KPU RI mengungkapkan alasan berubah format debat ya calon presiden dan calon wakil presiden capres-cawapres berbeda dari pemilihan presiden Pilpres di 2019. Pada Pilpres 2019 ya 5 kali debat capres-cawapres digelar dengan komposisi 1 kali debat ya khusus cawapres, 2 kali khusus capres dan 2 kali dihadiri capres-cawapres. Bahkan ya pada Pilpres di 2024 sesuai ya Undang-Undang Pemilu ada 3 kali ya debat capres dan 2 kali debat cawapres. Kemudian pada pemilu di 2024 cawapres turut mendampingi pasangan saat debat capres, demikian hanya saat debat cawapres. Ketua KPU RI Hasyim Asyari menjelaskan bahwa ketentuan itu diterapkan supaya pemilih dapat melihat sejauh mana kerjasama masing-masing capres-cawapres ya bau-membau satu sama lain dalam penampilan debat. Sehingga kemudian supaya publik makin yakin dan teamworknya kerjasama antara capres dan cawapres dalam penampilan di debat ini, kata Hasyim kepada wartawan. Ini kan seolah-olah gimana, apakah ini berpihak kepada hal ini begitu kan ya? Apakah ini sebagai akal-akalan saja katanya begitu kan? Ini kan sudah ditentukan hari ini begitu kan ya? Bahwa publik hari ini tahu bagaimana karakter-karakter semuanya ya, bisa saja KPU Bawaslu sudah dipreteli mereka begitu kan ya. Jangan-jangan nanti MK ya saat ada putusan di situ. Jangan-jangan sudah dipreteli begitu ya. Wallahu a'lam. Kita lihat saja nanti bagaimana ya melihat institusi kita begitu. Masyarakat jangan tinggal diam begitu kan ya. Semakin Anda diam ya semakin ya terpojok mereka begitu kan. Ya semakin bebas mereka begitu. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.